Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau Anies Baswedan yang mengomong, Anies Baswedan yang berbicara, tiba-tiba menjadi trending topik. Bahkan tak bicara pun dia jadi trending topik. Masalah mematikan demokrasi, ubah peraturan, kemudian jegal calon lawan kita, kemudian kuasai wasit. Ya jelas. Anies mengatakan secara fakta dan dibekali dengan kecerdasan dia. Berbeda mungkin dengan yang lain-lain, asal ngoceh saja. Tapi karena fakta banyak itu yang seperti kena panggang oleh api. Sekarang kita menyoroti satu statement Anies Baswedan yang dilupakan mungkin oleh publik, dan kita harus mempelajari itu. Sebenarnya kalau ini ditangkap oleh pemerintah kita ini sebenarnya kuncinya sekarang ini masalah sengkarut ekonomi kita. Kita menyadari sekarang ekonomi kita itu makin dalam juga jatuhnya. Dan banyak para investor dari luar negeri sudah mulai keluar hengkang. Makanya Prabowo kemarin membawa taipan, oligarki, konglomerat itu rapat di istana untuk memperbaiki ekonomi kita. Dari situ bisa kita analisa. Sebenarnya Anies Baswedan menyampaikan pesan kepada pemerintah. Kalau ini tidak kalian lakukan, kira-kira kasarnya seperti itu, ini akan nyungsep kalian dibuatnya. Karena Anies ini adalah lulusan ekonomi UGM. Dia mengerti masalah perekonomian di manapun lah. Kita katakan di Indonesia, di ujung langit pun dia sadar itu. Kemudian dia basis S3-nya itu masalah politik ekonomi lagi. Nah, politik dengan ekonomi ini sangat erat kaitannya. Krisis 98 itu adalah politik ekonomi namanya, hubungan politik dengan ekonomi yang membuat Soeharto jatuh. Krisis ekonomi memicu Soeharto jatuh. Padahal politik kita ini walaupun otoriter segala macam, tapi kalau krisis ekonomi itu berlangsung, tahun 98 terjadilah Soeharto jatuh. Kekuatan Soeharto diakui dunia. Di mana saja. Beda dengan yang lain-lain. Jatuhnya Soeharto itu karena rakyat tidak percaya lagi pemerintah bisa memperbaiki keadaan ekonomi saat itu. Kepercayaan, itulah kuncinya. Singapura itu kenapa bisa menjadi negara kaya, negara maju, padahal tidak mempunyai sumber daya alam. Tak ada satupun sumber daya alam bisa ditambang di situ. Berbeda dengan kita, ada timah, ada batu bara, ada minyak, ada nikel, ada pasir. Singapura impor itu semua. Tapi kenapa dia menjadi negara termaju di Asia Tenggara? Kenapa? Pertanyaan kita. Satu, kepercayaan. Runtuhnya Soeharto adalah karena ketidakpercayaan masyarakat. Majunya Singapura karena kepercayaan negara lain kepada Singapura sangat tinggi. Begitu juga rakyatnya. Kepercayaan pertama, kepercayaan bagaimana? Sebuah contoh kawan-kawan kepada kita yang agak awam masalah ekonomi dan politik. Negara Singapura itu negara otoriter itu. Tapi kenapa tidak jatuh? Karena ekonominya baik-baik saja. Kenapa ekonomi baik-baik saja? Karena negara lain, masyarakatnya percaya negara pemerintahnya bisa memperbaiki, bisa memajukan negaranya dari segi ekonomi. Contohnya apa? Kenapa Singapura itu bisa maju? Trust kepada Singapura, ini sebuah contoh. Indonesia produksi sepatu. Kalau mau dilempar ke negara lain supaya bisa negara lain mempercayai bahwa sepatu Indonesia itu baik-baik saja, mutunya bagus, mutunya A, B, C, D, mereka harus masukkan ke Singapura dulu dan bayar ke Singapura. Untuk apa? Untuk membuat cap saja. Singapura hanya perlu kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia bahwa sepatu ini mutunya nomor 1, nomor 2, nomor 3, KW sekian, KW sekian. Singapura yang menentukan. Coba bayangkan, kita yang memproduksi, kita yang membuat, kita yang segala-galanya. Tapi orang lain yang menentukan mutunya. Kenapa? Karena kalau kita lempar sepatu itu langsung ke negara lain tidak mau beli. Karena mereka tidak percaya, trustnya kepada misalnya kita atau Malaysia atau Brunei dengan sepatu ini contohnya, mereka tak percaya. Kalau kita katakan ini mutunya bagus, tiba-tiba kena tipu, macam-macam kejadiannya. Ada dulu Gambir tahu kawan-kawan kan? Itu diganti oleh masyarakat kita dengan tanah liat, diekspor. Akhirnya komplain orang lain. Makanya penduduk dunia kalau mau beli barang, kalau udah dicap oleh Singapura, mereka percaya. Singapura kenapa bisa dipercaya begitu? Karena mereka tidak pernah menipu, jujur. Jujur kenapa? Bagaimana? Barang ini kalau mutunya A dia katakan A. Kalau barang ini mutu jelek dia katakan jelek. Dia tidak mau disuap. Oh, sepatu saya ini bagus. Sepatu saya ini jelek. Tolonglah saya bayari personel-personelnya di situ di Singapura. Saya bayari supaya dikatakan produksi sepatu saya ini bagus. Oh, di Singapura penduduknya tak mau seperti itu. Surveyornya namanya penilai itu tak mau seperti itu. Dan itu bayarnya mahal. Sepatu harganya 100.000 di sini, kita bayar juga 100.000. Artinya produksi kita itu 100.000 pula. Harga sepatu kita, produksi kita 100.000. Kita bisa ekspor satu pasang sepatu. Masuk ke Singapura, bayar dulu 100.000. Untuk menentukan mutunya aja, dia udah dapat dulu Singapura. Dapat dulu. Belum terjual sepatu itu, sudah dapat dia. Coba bayangkan ekonominya Singapura. Belum terjual lagi, harus bayar dulu. Menentukan mutunya itu aja. Bisa-bisa
berkali lipat juga dari harga sepatu. Karena harga sepatu 100.000 contohnya saya masukkan ke Singapura. Bayar lagi itu ongkos produksi kita. Singapura udah dapat duluan untung ini. Kemudian baru kita lemparkan ke pasaran Eropa misalnya. Terjual di sana baru untung kita. Coba bayangkan, itulah tingkat kepercayaan itu yang membuat Singapura menjadi top nomor wahid sekarang di dunia. Di dunia itu, bukan di mana-mana. Apa kuncinya? Kejujuran. Kalau belum jelas juga, bagi yang beragama Islam tahu sendiri, Nabi Muhammad itu berdagang ke negeri Sam. Kenapa dia naiknya begitu pesat? Singapura sebenarnya meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu dipercayakan oleh Khadijah, dan sebelum dipercayakan Khadijah dia berdagang ke Sam itu, dia katakan barang ini mutunya A, barang ini mutunya jelek, saya jual sekian. Kalau ditanya lagi lebih spesifik, dia katakan dengan transparansi namanya sekarang ini. Apa transparansi dia? Oh, saya belinya berapa di sana? Oh, saya beli 100.000. Saya jual di sini 125.000. Ongkos saya ke sana 10.000. Saya bawa barang di sini. Kemudian saya ambil untung 15.000. Oh, kalau saya tawar misalnya 100.000 karpet ini menjadi 125.000 di sana. Saya tawar 100.000, bagaimana? Oh, tak mau saya, kata Nabi Muhammad. Kalau 120.000 artinya untung 10.000, boleh. Begitu aja cara Nabi Muhammad. Berjualnya simple. Berlaku itu, terus lama-lama orang percaya. Di tempat lain banyak ini penipu. Nabi Muhammad akhirnya dipercayai. Dipercaya dengan trik dia bukan trik sebenarnya, kejujuran dia seperti itu. Akhirnya kan laku dagangannya. Kan itu yang diterangkan oleh sejarah kepada kita, bahwa kalau berdagang ekonomi ini harus masalah kepercayaan lebih dulu. Setelah didapatkan kepercayaan oleh Nabi Muhammad, dia buat sebuah ide, sebuah terobosan, sebuah gagasan. Apa gagasan dia? Dulunya kafilah dari Mekah ke negeri Sam itu berdagang cuma seperti ini, bawa barang dari Mekah, kemudian sampai di Sam habis, mereka pulang bawa duit. Begitu. Atau dari kafilah Sam datang ke Mekah, berjualan di Mekah, pulang bawa duit. Nabi Muhammad tidak. Dia buat terobosan baru. Setelah lancar perdagangan dia bawa barang ke Sam, negeri Sam Palestina sekarang itu. Dia jual di situ, habis barangnya situ, uangnya tidak dibawa pulang. Dia belikan barang-barang yang tak ada di Mekah. Itu terobosan luar biasa, viral pada waktu itu, trending topik pada waktu itu. Dia beli di sana, kemudian dibawa ke sini. Dibawanya ke Mekah, bukan ke sini dari Sam. Jadi double dia satu kali perjalanan. Karena menempuh pada waktu itu dengan unta, ya seperti itulah kira-kira. Itu Nabi Muhammad yang memecahkan ide seperti itu. Jadi trending topik. Kalau sempat media sekarang ini, itu jadi, bukan main sekarang trending topiknya. Lantas apa dengan makalah kita ini? Apa hubungannya dengan yang saya katakan Anies Baswedan menyampaikan sebuah pesan kepada Prabowo? Kalau ini tidak kau lakukan Prabowo, ini kau akan nyungsep seperti 98. Sederhana kawan-kawan, sederhana. Pajak yang ditugaskan oleh pemerintah, instansi pajak yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memasukkan keuangan yang utama di Indonesia ini, selain yang lain-lain, itu tak pernah bisa diperiksa oleh BPK. BPK sendiri pun punya masalah, tidak bisa diperiksa. Artinya BPK ini kan ditugaskan oleh negara untuk memeriksa instansi-instansi semuanya. Apa ada korupsi dan segala macam di situ? Selama ini tak pernah bisa diperiksa. Oke, itu kuncinya. Artinya seperti ini kawan-kawan. Ini berkaitan dengan trust. Instansi pajak itu kalau mengatakan cuma 2.000 triliun uang masuk setahun ini dari pajak, pemerintah harus percaya saja di situ. Oh, apakah tidak ada kecurangan di situ? Misalnya, uang masuk sebenarnya 4.000 triliun. Dia katakan 2.000 triliun saja. Bisa jadi itu tempat korupsi. Karena apa? Karena tidak bisa diperiksa. Coba bayangkan, logis tak? Sebuah tempat yang memasukkan uang ke negara yang paling utama, yang begitu raksasa, dan ternyata banyak kecurangan, banyak kasus di situ, tidak boleh diperiksa, tidak transparan seperti Nabi Muhammad tadi, tidak seperti Singapura. Coba bayangkan, itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Sementara Prabowo sekarang berfokus kepada uang keluar, efisiensilah, tangkapi para koruptor, sementara undang-undang perampasan aset yang juga bisa mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi oleh seperti Pertamina sekarang nih. 1.000 triliun misalnya.
Kalau seandainya undang-undang perampasan aset itu 1.000 triliun itu bisa dikembalikan ke negara, itu bisa secara sederhananya. Sekarang undang-undang kita tidak memungkinkan seperti itu, walaupun ada pencucian uang segala macam, tidak sampai ke situ. Harus diganti sebenarnya oleh orang-orang yang tersangka di situ. Kemana aja uang kalian lemparkan harus dikembalikan ke negara sebanyak 1.000 triliun itu. Tapi ini pun tidak diundangkan oleh Prabowo. Anies ingin menyampaikan pesan, uang masuk itu harus menjadi fokus utama dan juga uang keluar. Dua-duanya harus dijadikan basis utama untuk keuangan negara ini. Supaya apa? Supaya mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat dunia. Lebih dalam lagi, Anies Baswedan sebenarnya menyampaikan pesan kepada Prabowo di pemerintahannya sekarang. Kalau ekonomi ingin diperbaiki, pastikan dulu trust kepada negara kita itu bagus. Dengan cara apa? Perhatikan uang masuk negara kita ini. Juga perhatikan uang keluar kita ini. Dan kemudian tegakkan peraturan. Perampasan aset itu harus dilaksanakan. Itu harga mati. Karena trust dari negara lain kepada kita ini berkaitan juga dengan investasi. Investasi itu akan masuk kalau negara kita dipercayai. Sebab para investor itu dari luar negeri yang diharapkan Prabowo masuk ke Danantara katanya sekarang ini, itu mereka kan punya ahli juga. Misal di Amerika, Jepang, mereka punya ahli-ahli ekonom yang bisa memprediksi, yang bisa juga menghitung-hitung. Kalau kita masuk investor di sana, untung tidak. Jangan dikatakan mereka bodoh saja di sana. Bisa mereka diakal-akali aja. Oh, kami baik-baik saja, kami dipercayai oleh rakyat. Tidak. Kalau transparansi tidak ada, tidak akan bisa negara lain mempercayai kita. Penuh dengan kegelapan seperti uang masuk yang tak transparan, kemudian uang keluar yang tak transparan juga. Tak akan ada investor yang akan masuk. Mereka punya ahli juga, punya ahli perhitungan yang bukan abal-abal seperti Bahlil lah kira-kira kan. Bukan seperti itu. Mereka punya prediksi, mereka punya intelijen ekonomi juga. Mereka punya data begitu juga. Big data katanya kan mereka punya. Kenapa kita tidak contoh seperti Nabi Muhammad menarik investor? Jangan salah kawan-kawan. Nabi Muhammad waktu berniaga membawa barang Khadijah itu, setelah dia mulai dipercayai oleh masyarakat. Memang dia dipercayai juga dari dulunya kan. Track recordnya seperti negara Singapura itulah. Tapi begitu dia membawa barang Khadijah laku, banyak investor yang nitip barangnya, banyak investor yang nitip uangnya ke dia. Kenapa mereka bisa menitipkan begitu? Karena dipercaya Nabi Muhammad tak akan membuat mereka rugi. Dipercaya masyarakat bahwasanya Nabi Muhammad tak akan menyelewengkan keuangan mereka. Kan sederhana sebenarnya. Kenapa bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad? Karena dia jujur. Kenapa bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad? Karena dia transparan. Kenapa tidak bisa kita contoh seperti itu aja? Itulah yang dipesankan kepada Anies Baswedan. Kepada Prabowo, bagaimana supaya mengurus ekonomi itu seperti itu. Kalau enggak sebentar lagi kau nyungsep bro. Nah kan itu aja sebenarnya secara kasarnya kepada Prabowo. Niatnya baik. Tapi ini sekarang Danantara lah didirikan. Sementara apa? Korupsi bergejol-gejol di Indonesia. Uang masuk nak transparan, uang keluarnya apa lagi? Hancur sudah katanya kan. 98 akan terjadi. Itu kata Anies Baswedan. Terima kasih.